Dalam pembelajaran tradisional, banyak kali kita guru masih menyamaratakan kebutuhan murid di dalam proses belajarnya. Dan kita guru hanya menggunakan layanan pendidikan yang sama untuk semua murid di dalam kelas, yang tentu saja memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda pula. Nah, sekarang mari kita break cara ini dan mari kita memberikan respon yang tepat akan keberagaman karakteristik murid dengan menggunakan salah satu cara, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Hai, perkenalkan saya Justinus, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTSDN 2 Makale Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi pendidikan calon guru penggerak. Pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Maksudnya apa? Dalam sebuah kelas, setiap anak tentu memiliki keragaman karakteristik, keunikan, kekuatan, dan kebutuhan individu yang berbeda-beda. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, daya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda pula. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana ya cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Yang manakah kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid ada 3, meliputi 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, dan 3. Profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Terus, bagaimana cara saya untuk mengetahui kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini: mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan berbagai penilaian-penilaian formatif dan diagnostik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dalam beberapa strategi, yaitu dengan melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih, memahami, atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Adapun dalam strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk, siswa diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan.
seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, atau bentuk bebas lainnya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan yang lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan 1.1 adalah untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian, kaitan antara modul 2.1 dengan 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Adapun kaitan antara modul 2.1 dengan 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan kaitan antara modul 2.1 dengan 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Mari Ibu dan Bapak Guru, kita tinggalkan cara-cara lama yang sudah tidak relevan dengan kodrat zaman anak menuju ke pembelajaran yang memanusiakan murid-murid kita. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.